Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Lakukan dengan Kuasanya. Kamis edisi Injil Markus bersama saya Fani Paendong. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, dimanapun Tuhan Yesus berada, disitulah dia menggunakan momen untuk mengajar dengan tekun dan sabar. Perbedaan yang paling nampak metode mengajar Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat adalah Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa, sedangkan ahli Taurat mengajar dengan kepintarannya agar dapat dihormati. Ingat baik-baik, Tuhan memang memberikan kepada kita kepintaran, tapi bukan untuk menjadi sombong. Mari lakukanlah segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh kerendahan hati. Kerjakanlah segala sesuatunya dengan kuasa Tuhan. Tujuannya jelas, supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup kita. Biarlah hari ini segala aktivitas dan kegiatan yang kita kerjakanlah dengan kesungguhan hati. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Di dalam hidup kita tinggal Roh Allah, tinggal Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong, memimpin, dan menyertai segala aktivitas yang kita kerjakan. Roh Kudus akan menolong sehingga kita bukan sekedar mengerjakan segala sesuatu sebagai rutinitas, tapi kita mengerjakannya dengan penuh wibawa ilahi. Ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, sehingga orang-orang sekitar kita pun bisa merasakan kuasa Tuhan. Bukan karena berhasilnya, bukan karena kehebatannya, bukan karena skill, kepintaran yang kita miliki, namun mereka bisa merasakan ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Hal ini bukan tidak mungkin, karena Tuhan mau pakai kita hari-hari ini. Kerajaan sorga dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Lakukanlah dengan kuasa daripada Tuhan. Amin.